Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka bermuajahah, bermuzakarah, saling tawasau bil haq, tawasau bisawab. Ya, mudah-mudahan dengan aktivitas kita continue untuk saling mentadaburi diri kita masing-masing. Kita berharap semua menjadi orang-orang yang berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semua itu karena rahmat dan karunia-Nya, yaitu karunia Allah yang begitu besar berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat mengisi sisa-sisa umur kita dengan aktivitas amal soleh. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semua mudah-mudahan di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin ngajak ngobrol tentang air yang bisa menghilangkan najis dan air yang tidak bisa menghilangkan najis, yang terdapat dalam kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Pada bab ini dikatakan dalam kitab tersebut faslun, pasal tentang air, fil ma'i, bahwa air itu alladzi, ada yang la yadfa'un najasata, ada yang tidak dapat menolak najis, walladzi yadfa'uha, dan ada yang dapat menolak najis. Qala, berkata kemudian muallif atau pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Qala Syekh Salim ibni Sumair Al-Hadrami, berkata Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, fi qanuni syar'i, ada dua kaidah syariat, kismani, yang menjelaskan tentang air, di mana air itu dibagi menjadi dua. Kismani dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah qalilun, yaitu air yang sedikit. Yang kedua adalah katsirun, air yang banyak. Jadi dalam kaidah syariat fikih bab toharo, air itu dibagi menjadi dua, yaitu yang sedikit dan yang banyak. Al-qalil dan katsir, dan yang banyak. Apa itu air yang sedikit? Air yang sedikit itu adalah dijelaskan dalam kitab tersebut maduna kulataini, yang kurang dari 2 kulah. Kemudian air yang banyak yaitu adalah kulatani, yang ukurannya pas 2 kulah, fa'aksaro, atau lebih dari 2 kulah. Itulah pembagian air yang dijelaskan dalam kitab tersebut, agar kita bisa memanfaatkan air tersebut untuk toharoh, untuk bersuci. Jadi dalam kitab tersebut sebenarnya kita diajak untuk bisa membedakan mana air yang bisa kita gunakan untuk bersuci dan mana yang tidak. Air yang banyak tentunya adalah air yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Sedangkan air yang sedikit adalah air yang tidak bisa kita gunakan untuk berwudu.
Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pembahasan ukuran-ukuran dua kulah nanti kita bahas pada episode selanjutnya. Saat ini kita hanya membahas lebih kepada bagaimana agar kita bisa membedakan mana air yang sedikit dan mana air yang banyak, yang bisa menghilangkan najis ataupun yang tidak bisa menghilangkan najis. Air yang bisa digunakan untuk membuang hadas kecil atau hadas besar, mana air yang tidak bisa digunakan untuk membuang hadas kecil atau hadas besar. Ya. Pembahasan ini kita coba kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Islam selalu senantiasa menganjurkan kita saat bersih-bersih dengan air. Sampai urusan wudhu pun untuk sholat kita harus menggunakan air. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu di mana darurat kita tidak menemui air. Kita bisa bersuci dengan 3 batu yang gepeng atau tipis. Atau di dalam bab Safinatun Najah disebut hukum 3 batu. Atau dengan debu yang kita kenal dengan tayamum. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ternyata air itu memang Allah peruntukkan oleh kita, dan kalau kita maknai secara filosofis, itu adalah secara batiniah kita diharapkan menjadi hamba-hamba yang senantiasa membersihkan diri dari kotoran-kotoran dosa. Kotoran-kotoran yang tentu bisa menghalangi ibadah kita untuk sampai kepada Allah. Pada episode-episode sebelumnya, saat saya membahas tentang urutan wudhu, itu sudah dijelaskan bahwa yang dibasuh oleh kita adalah seluruh anggota tubuh kita. Karena anggota tubuh kita itulah yang tiap hari beraktivitas, bergerak, kemudian berpikir, melakukan aktivitas, baik yang bersifat amal soleh maupun yang bersifat amal toleh atau amal yang batil, amal yang tercela. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ternyata air itu memiliki rahasia-rahasia yang dapat membawa hamba-hamba Allah menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha menjadi orang yang bersih, berusaha menjadi orang yang senantiasa bertobat saat melakukan perbuatan dosa. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, air itu bersifat mengalir dari dataran tinggi kepada dataran rendah. Itu menunjukkan bahwa dari sisi atau salah satu filosofinya kita ambil makna bahwa kita sebagai hamba Allah harus menjadi orang-orang yang tawadu, orang-orang yang senantiasa rendah hati, sekalipun kita diberikan karunia Allah berupa ilmu agama, tapi dalam interaksi, dalam bergaul dengan sesama masyarakat, dengan sesama manusia, kita lebih bisa tawadu, berusaha menghindari dari sifat-sifat sombong. Jadi jangan lagi ada sifat merasa paling sempurna, karena cuma iblis yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Kalau ada permasalahan, perbedaan pandangan, kita kembalikan pada Allah. Saat tidak ketemu titik temu, tidak ada titik persamaan, sudah nggak usah dipaksakan. Kita tawadu selama itu perkara-perkara yang memang tidak jelas ketetapannya dalam pandangan syariat Islam atau tidak memiliki dalil-dalil yang qat'i atau yang pasti, yang tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran lain, maka tentunya bagi kita untuk saling legowo, saling menghargai perbedaan pendapat itu. Harus ada sifat bijaksana. Itulah air, filosofi air. Air itu nggak ada yang nanjak ke atas. Air itu selalu merunduk ke bawah. Itulah
hamba-hamba Allah yang luar biasa. Di mata Allah itu subhanallah. Tidak ada kesombongan dalam dirinya. Sekalipun Allah memberikan karunia berupa kecerdasan, berupa jabatan, berupa kedudukan, kekayaan, ketampanan, popularitas. Semua tidak membuat hamba-hamba Allah yang selalu tawadu itu lupa diri. Jangan baru terkenal dikit aja udah sombongnya, nauzubillah. Udah ngecilin orang aja. Orang kecil nggak dianggap. Padahal dulu Rasul juga pernah ditegur sama Allah saat nyuekin seorang nenek-nenek buta. Saat Rasul sedang berkumpul dengan para bangsawan, membicarakan permasalahan umat, ada nenek-nenek yang ingin menghampiri Rasul. Saat itu Allah langsung menegurnya. Ternyata kita memang tidak boleh membeda-bedakan manusia. Coba aja kita lihat sekarang. Kalau ngelihat orang yang berduit, wih, udah kalau perlu kencingnya juga disedot. Saking jiwa kita itu menjadi jiwa yang hina. Tidak ada izah, tidak ada kehormatan. Sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang bertakwa, pada dasarnya manusia itu semuanya sejajar, nggak ada yang berbeda. Yang membedakan jelas dikatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kita belajar untuk selalu ikhlas, berhadapan dengan siapapun, dengan pejabat, dengan orang kaya, dengan tokoh masyarakat. Selama itu membawa pada kebaikan, ayo kita dukung. Tapi pada saat dia mengajak kita kepada kebatilan, pada hal-hal yang buruk, hal-hal yang justru menjauhkan kita dari Allah, hindari. Jangan sampai hal-hal itu terjadi. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuh, hikmah dibalik mengapa Allah mensyariatkan kita berwudu dengan air. Jadi satu filosofi aja. Kalau banyak-banyak kepanjangan. Satu filosofi dari air itu selalu mengalir ke dataran rendah. Coba lihat, iris kuping saya, ada nggak air yang naik ke atas? Air itu ketika mengalir selalu ke bawah. Jadilah kita seperti air, agar kita menjadi orang-orang yang bisa mencerahkan dan menyadarkan umat. Kalau berdakwah dengan kesombongan, akan muncul kebencian, akan muncul permusuhan. Berdakwah dengan hinaan, dengan hujatan, mencela satu sama lain, itu justru tidak akan ada rahmat yang turun di tengah-tengah masyarakat. Jadi berdakwah itu harus dengan kasih sayang, dengan ketawaduan yang sempurna. Mari kita belajar tawadu, mari kita belajar dari air, agar kita menjadi orang-orang yang berhasil menjadikan air sebagai tempat kita untuk bersuci, baik dari kotoran-kotoran zahir maupun kotoran-kotoran batin. Sebelum ditutup, kesimpulannya, jadi pembahasan tadi kita sudah bahas, yaitu ada air al-qalil, air al-kasir, air yang sedikit dan air yang banyak. Kemudian air yang sedikit itu adalah maduna kulatani, air yang kurang dari 2 kulah. Air yang banyak itu fa'aksaro, kulatani fa'aksaro, itu lebih pas 2 kula atau lebih dari 2 kula. Makna filosofinya itu jadikan air sebagai filosofi hidup kita agar kita menjadi tawadu seperti air yang mengalir, selalu mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Itulah yang disebut tawadu. Orang-orang yang berhasil mengamalkan wudu itu insya Allah akan menjadi orang-orang yang tawadu, orang-orang yang jauh dari kesombongan, orang-orang yang jauh dari uzub, membangga-banggakan diri, menjadi orang yang jauh dari riya, memamerkan segala kebaikan-kebaikan. Kalau kebaikan-kebaikan semuanya keunggulan kita kalau perlu diumpetin, kita nggak usah nampakin. Buat seolah-olah di tengah-tengah masyarakat kita itu orang yang bodoh, orang yang awam, orang yang tidak mengerti apa-apa. Itulah
hikmahnya? Mari kita jadikan wudu, filosofi air sebagai alat untuk membersihkan jasmani dan rohani kita, menjadi orang-orang yang senantiasa tawadu, rendah hati, dan saling berkasih sayang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila syiratil mustaqim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.